Anak-anak, kita bersyukur telah memasuki bulan Februari. Biasanya bulan ini dikenal dengan bulan kasih sayang. Anak-anak dapat membuat sebuah kartu yang diberikan kepada papa, mama, guru, teman yang menggambarkan kasih kita. Anak-anak, ada seseorang yang sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Apa bentuknya Tuhan mengasihi kita? Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Dia menjaga kita saat tidur. Tuhan juga menyertai dalam perjalanan ke sekolah. Tuhan juga akan menyertai kebaktian kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersukacita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi Matahari Bersinar Terang. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu kembali di sekolah ini Tuhan, untuk melakukan ibadah ya Tuhan. Sebelum kami memulai belajar, kiranya Tuhan Engkau yang pimpin kami ya Tuhan, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu bersama dengan kita. Saat senang, Ia ada. Saat susah, Ia juga ada. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang disertai oleh Tuhan. Sebelum mendengarkan, kita mau bernyanyi. Kita akan menyanyikan "Ku Mau Mendengar Firman Tuhan". Hati dan telingaku siapkan.
Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah siswa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini di ibadah siswa pagi ini, bacaan kita terambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Dan temanya belas kasihan Allah. Kamu juga bisa baca ya di atas ini ya. Nah, anak-anak, untuk membaca dan memahami cerita kita hari ini, Misari akan putar video tentang cerita yang ada dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Kamu simak baik-baik ya agar bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Selamat menyaksikan. Cerita tentang Alkitab. Orang Niniwe yang bertobat. Setelah keluar dari perut ikan, sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik.
Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah sama-sama melihat video tentang Yunus di kota Niniwe. Kalau bercerita tentang Yunus, apa yang kamu ingat? Ya, Yunus di perut ikan. Nah, jadi cerita tentang Yunus di perut ikan itu berawal dari kisah Yunus yang lari dari perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memberitahu ke orang-orang di sana bahwa Allah akan menghancurkan kota Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau pergi ke sana. Kenapa ya Yunus tidak mau ke sana? Karena Yunus tidak mau Allah memaafkan perbuatan mereka. Karena Yunus tahu orang-orang Niniwe itu hidupnya penuh dengan dosa. Mereka sombong. Mereka juga banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan itu tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, di cerita Yunus 3 ayat 1-10 ini, Yunus akhirnya taat dan melakukan perintah Tuhan. Kalau tadinya dia pergi ke Tarsis, tidak pergi ke Niniwe, ya. Nah, di cerita ini akhirnya Yunus mau pergi ke kota Niniwe untuk memberitahu bahwa kota Niniwe akan dihancurkan dalam 40 hari lagi. Dan di dalam video yang tadi sudah kita lihat, Yunus kan mengumumkan kepada orang-orang Niniwe bahwa dalam 40 hari lagi kota mereka akan dihancurkan. Mereka semua akan lenyap. Dan itu Yunus sampaikan berulang-berulang kali. Mendengar pesan yang disampaikan oleh Yunus, tentu saja orang-orang menjadi sedih dan juga takut. Mereka percaya bahwa Allah akan menghancurkan kota Niniwe. Nah, anak-anak, oleh sebab itu, Raja Niniwe memerintahkan semua orang Niniwe untuk bertobat. Mereka semua berpuasa. Mereka semua berdoa. Rajanya juga. Ya, mereka melakukan itu semua agar kiranya Tuhan mau mengampuni mereka, memaafkan dosa-dosa mereka, ya, dan mengampuni perbuatan-perbuatan mereka yang jahat selama ini. Nah, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, anak-anak. Ya, mereka takut. Mereka percaya jika mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, mungkin Tuhan akan mengampuni perbuatan mereka. Dan melihat perbuatan mereka, tentu saja Allah mengampuni perbuatan mereka karena mereka melakukan dengan sungguh-sungguh pertobatannya. Nah, anak-anak, Allah memaafkan dan mengampuni perbuatan orang Niniwe karena Allah sangat mengasihi mereka. Itu sebabnya Allah mengirimkan Yunus untuk memberitahu mereka supaya mereka mau bertobat. Dan mereka sungguh-sungguh bertobat karena mereka juga tidak mau mereka dihancurkan kotanya. Nah, Allah sangat mengasihi kota Niniwe. Dan Allah juga mengasihi kita. Buktinya Allah memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur perbuatan kita yang tidak baik. Allah menegur kita melalui orang tua kita, melalui guru, bahkan melalui teman-teman kita, atau mungkin melalui orang-orang yang kita tidak kenal. Ya, Allah tidak ingin kita jatuh dalam perbuatan dosa. Allah tidak ingin kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu sebabnya Allah menegur kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi nggak boleh marah kalau ditegur. Karena itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Nah, oleh karena belas kasih Allah, Allah selalu mengampuni perbuatan kita. Jadi anak-anak, melalui firman ini, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang taat. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang setia melakukan firman Tuhan.
Dan Tuhan tentunya juga ingin kita menjadi seperti Yunus yang mau taat, mau dipakai Allah untuk menegur orang lain yang berbuat tidak baik. Nah, kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Misalnya kita bisa mendengarkan nasihat orang tua, taat kepada guru, menyayangi teman-teman kita, menyayangi saudara kita, dan tentunya kita harus mau melakukan perbuatan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Contohnya, rajin berdoa, rajin beribadah, dan yang lainnya. Anak-anak, kiranya firman yang kita dengar hari ini bisa menjadi semangat yang baru untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan para siswa, guru, dan orang tua siswa. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa menyelesaikan setiap aktivitas kami dengan baik. Kami berdoa jikalau di antara siswa, guru, dan orang tua siswa ada yang sakit, mari Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan secara sempurna sehingga bisa beraktivitas kembali dengan baik. Kami juga berdoa untuk proses belajar mengajar hari ini Tuhan. Berkati agar kegiatan belajar mengajar hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berkati anak didik kami, siswa kami dari kelas 1 hingga kelas 6 ya Tuhan. Berikan mereka kepintaran dan juga bentuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan memiliki karakter yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin dari mulai yang terendah hingga yang tertinggi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi mereka di dalam memimpin bangsa ini, agar mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami ya Tuhan yang baru saja mengalami bencana gempa bumi, baik yang di Cianjur maupun yang di Turki. Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memulihkan kondisi mereka yang mengalami kesakitan akibat gempa, kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, dan juga kehilangan harta benda mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, dan juga pertolongan-Mu Tuhan hari demi hari bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka pasca gempa bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan pokok-pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, Tuhan menyertai kita. Saat kita takut, Tuhan akan beserta kita. Saat kita sedih, Tuhan juga beserta kita. Jadi, percaya saja, Tuhan selalu beserta kita. Kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang
Anak-anak, kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami. Sekarang, berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan, mampukan kami, tambahkan bagi kami kesehatan, tambahkan bagi kami semangat belajar yang baik. Dan juga berikan kami kesehatan, berikan kami roh dengar-dengaran akan ajaran dari guru-guru kami. Biarlah setiap proses belajar mengajar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.